Kita ke informasi yang pertama pemirsa, pasar kripto turun pada perdagangan hari ini, Rabu 8 Mei setelah Grayscale membuat langkah mengejutkan dengan menarik aplikasi 19B4 untuk dana yang diperdagangkan di bursa berjangka ETF. Dikutip dari Cointelegraph.com, Grayscale telah membuat langkah mengejutkan dengan menarik aplikasi 19B4 untuk ETF Ether hanya 3 minggu sebelum regulator sekuritas dipaksa untuk mengambil keputusan mengenai hal itu. Grayscale awalnya mengajukan permohonan 19B4 untuk ETF berjangka Ether pada 19 September 2023 yang akan terdaftar di Bursa Efek New York jika disetujui. Analis Bloomberg ETF James Seyffert awalnya percaya bahwa Grayscale berencana menggunakan ETF berjangka Ether secara strategis untuk menyudutkan SEC agar menyetujui ETF Ether. Namun dia menyatakan kebingungan mengapa Grayscale akan menarik diri sekarang ketika SEC akan dipaksa untuk membuat keputusan untuk menyetujui atau menolak setidaknya satu aplikasi spot Ether ETF pada tanggal 23 Mei. Merujuk dari CoinMarketCap pada Rabu pagi waktu Indonesia Barat, pasar kripto melemah. Bitcoin turun 1,56% ke 62.367 dolar, meskipun secara mingguan berada di zona positif 3,09%. Selanjutnya, banjir dahsyat Brazil memakan puluhan korban jiwa dan ratusan lainnya dilaporkan hilang. Banjir juga merendam sejumlah kota di Brazil Selatan. Setidaknya 90 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 130 orang hilang akibat banjir yang melanda negara bagian Rio Grande do Sul. Warga yang selamat pun kini dilaporkan putus asa mencari makanan di pinggiran kota Eldorado do Sul, 17 km dari ibu kota negara bagian Porto Alegre. Misalnya, banyak orang yang meninggalkan rumah dan tidur di pinggir jalan. Mereka mengaku mengungsi dengan berjalan kaki, membawa barang-barang seadanya, dan kini kondisi mereka kelaparan. Banjir di Brasil telah terjadi sejak pekan lalu. Hujan deras telah menyebabkan sungai meluap, menggenangi seluruh kota dan menghancurkan jalan serta jembatan. Namun hingga kini genangan air masih tinggi sehingga menghambat upaya penyelamatan. Puluhan orang masih menunggu untuk dievakuasi dengan perahu atau helikopter. Penurun daya beli kini menghantui Amerika Serikat. Kalangan ekonomi kelas bawah Amerika Serikat kini bahkan harus memilih untuk membeli makanan fast food di luar atau makan sendiri. Kondisi ini tentu saja membuat perusahaan-perusahaan raksasa Amerika Serikat mulai was-was. Perusahaan-perusahaan raksasa Amerika Serikat mulai khawatir dengan penurunan konsumsi kelas bawah Amerika Serikat. McDonald's, Coca-Cola, Nestle, dan PepsiCo mengungkapkan jika inflasi di Amerika Serikat sulit turun dalam jangka panjang, maka kelas bawah akan semakin memangkas konsumsi produk mereka. McDonald's memperkirakan banyak dari pelanggan kelas bawah yang mengurangi konsumsi fast food dan memilih makan di rumah untuk berhemat. Kelas bawah selama ini terbantu dengan stimulus ekonomi Presiden Joe Biden. Stimulus menjaga mereka dalam mengkonsumsi barang premium seperti bir, namun kemewahan itu menghilang seiring berkurangnya stimulus. Seperti diketahui, pemerintah Amerika Serikat memberikan stimulus Supplemental Nutritious Assistance Program atau program bantuan nutrisi tambahan untuk kelas ekonomi bawah. Direktur Keuangan Nestle, Anna Mans, menjelaskan pengurangan benefit program SNAP serta inflasi tinggi bisa membuat daya beli warga Amerika Serikat jatuh 50%. Ya, selanjutnya Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai angka pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 2024 membuktikan daya beli masyarakat belum pulih setelah pandemi COVID-19. INDEF menyebut daya beli masyarakat ini bisa semakin tergerus apabila pemerintah ngotot menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% di 2025 kelak. Ekonom INDEF Riza Anissa mengatakan setelah pandemi COVID-19, daya beli masyarakat digempur oleh berbagai kenaikan harga seperti pangan dan bahan bakar minyak. Inilah faktor yang menyebabkan tingkat belanja masyarakat mandek di level 4%. Riza menyatakan kenaikan harga pangan dan BBM itu kemudian merembet pada inflasi harga-harga lainnya. Ketika pendapatan masyarakat stagnan, maka daya beli masyarakat yang kemudian terimbas kenaikan harga ini. Riza khawatir menurunnya daya beli masyarakat ini akan berlanjut pada kuartal 2 2024 atau bahkan masa-masa selanjutnya. Dia mengatakan pada kuartal 2 ada momen dimulainya tahun ajaran baru yang berarti uang warga habis untuk biaya pendidikan. Dia menduga masyarakat akan semakin menahan daya belinya.